Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septiani dari Lokal 5 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Di sini terdapat beberapa poin mengenai tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dapat dipahami sebagai upaya yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam melakukan tugas dan perannya sebagai kepala sekolah, baik itu kepala sekolah pada jenjang pendidikan kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Yang kedua, tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah untuk menyusun berbagai tingkat perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pelajaran yang efektif. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketujuh, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Yang kedelapan, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan sekolah. Yang kesembilan, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Yang kesepuluh, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang kesebelas, mengelola keuangan sekolah dan atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Yang ke-11, mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Yang ke-13, mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah. Yang ke-14, mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Yang ke-15, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang ke-16, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjut. Selanjutnya ada rencana kegiatan tindak lanjut kinerja kepala sekolah. Setelah melakukan kegiatan penilaian terhadap beberapa atau seluruh kompetensi kinerja kepada kepala sekolah, perlu dirumuskan rencana strategi untuk kegiatan selanjutnya. Dan yang selanjutnya lagi, terakhir, pendekatan kinerja kepala sekolah. Pendekatan yang biasanya dikembangkan diantaranya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan berdasarkan perencanaan program kerja kepala sekolah. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan produk atau hasil dari kinerja kepala sekolah. Yang keempat, pendekatan dampak dari pemanfaatan produk kinerja kepala sekolah. Baiklah, itulah dari pemaparan dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.